semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian semua tentang sejarah perjanjian Roem-Royen. Jadi tahu nggak sih apa itu perjanjian Roem-Royen? Ternyata perjanjian Roem-Royen diambil dari nama belakang pemimpin delegasi kedua belah pihak, yakni Muhammad Roem dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Ya, perjanjian ini merupakan deal antara Indonesia dan Belanda sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar berlangsung. Perjanjian ini dimulai dari tanggal 14 April 1949 dan akhirnya disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hal yang belakangi dibuatnya perjanjian ini adalah adanya serangan Belanda ke Yogyakarta dan juga berhasilnya serangan umum 1 yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Belanda juga menahan para pemimpin Indonesia dan menuai kecaman dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Akhirnya, setelah didesak tekanan dari luar negeri, perundingan Roem-Royen pun dilaksanakan di bawah pengawasan UNCI, United Nations Commission for Indonesia, perubahan dari KTN, Komisi 3 Negara. Siapa aja sih tokoh-tokoh perjanjian Roem-Royen? Yang pertama, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem dengan anggota Ali Sastroamidjojo, Dr. Leimena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Latur Harhari. Perlindungan ini diperkuat juga dengan kehadiran Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 2. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen dengan anggota Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. P.J. Coates, Van Hoogstratendan, dan Dr. Gibbon. Yang ketiga, UNCI dipimpin oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat, dibantu Critchley dari Australia dan Harmans dari Belgia. Isi perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949 Jakarta akhirnya menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan. 3. Belanda menyetujui pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 4. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. 5. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai dari NIS, Negara Indonesia Serikat. 6. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia secara utuh dan tak bersyarat. 7. Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Dan yang terakhir 8, Belanda sesegera mungkin mengadakan KMB dan Indonesia akan menghadirinya. Setelah berlangsung perjanjian Roem-Royen, pasti ada dampaknya buat Indonesia. Apa saja ya dampaknya? Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. 2. Penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno dan Syarifuddin Prawinegara atau Ketua PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Yang ketiga, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dan 4. Dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda. Semuanya jadi informasi yang aku dapat dari Quickpad. Buat kalian yang mau baca lebih spesifik, mungkin bisa ke websitenya Quickpad. So, thank you for watching this video. See you on my next video.